Ya, balik lagi di Ngartis, ngobrol asik bareng Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Saat ini, seperti biasa, mungkin teman-teman bertanya-tanya lagi, kok tiba-tiba berubah lagi pemandangan di belakang saya. Dan mungkin terdengar ada suara-suara alam, suara-suara natural yang memang agak sedikit berbeda dari biasa ya, Pak. Biasanya kalau kita di Palembang di studio, ini tiba-tiba kita harus outdoor. Dan memang sekali lagi saat ini saya sedang berada di, nggak contekan dulu Pak, di Taman Bunga Pesona Indah, Danau Rayo, Kabupaten Musirawas Utara, Desa Sungai Jernih, Kecamatan Rupit, Muratara, dan bersama saya Vano, juga ada rekan saya, Rahmat. Nah, Rahmat, reporter Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos di Kabupaten Muratara, dan saat ini juga bersama dengan kami ada Bapak Handoko, selaku Komisioner KPU Musi Rawas Utara, bagian Divisi Hukum dan Pengawasan, betul Pak ya? Ya, benar. Ya, jadi hari ini akan melanjutkan kembali perbincangan kita. Sebelumnya kita sudah roadshow di beberapa daerah, kemarin sudah ke Oku, terus Oku Selatan dan Oku Timur, dan kemarin kita juga ada berbincang dengan Ketua KPU Musi Rawas, dan kali ini kita akan berbincang seputaran persiapan KPU di daerah Musi Rawas Utara. Ya Pak, langsung aja nggak apa-apa Pak ya? Ya, langsung. Tapi saya mau buka kayak gini. Ini akan jadi pembukaan andalan kayaknya saat ini Pak, menjelang pilkada. Sebetulnya di tengah pandemi juga sepertinya ada dua macam kubu Pak. Yang pertama adalah kubu yang memang merasa untuk apa pilkada lagi masa pandemi ini, kayaknya masih banyak yang lebih penting untuk diurus. Sedangkan ada kubu lain juga beranggapan bahwa pilkada tetap harus berjalan karena roda pemerintahan harus tetap berputar. Betul Pak ya, kira-kira seperti itu. Dan kita akan bahas bincang secara singkat pada hari ini bagaimana sejauh ini persiapan KPU di Musirawas Utara. Oke Pak. Ini kan pilkada memang seharusnya berjalan itu kalau nggak salah bulan September Pak, betul ya? Dan berarti artinya digeser sampai tanggal berapa itu Pak? Tanggal 9 Desember 2020. Digeser tanggal 9 Desember 2020. Itu berdasarkan daripada Perpu nomor 2 tahun 2020. Oh, iya. Dan hari ini sudah diundangkan menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2020. PKPU 6 nomor 2020 kalau nggak salah Pak. Tidak. Maksud dulu sebelum pandemi itu Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Nah, lanjut sekarang itu keluar Perpu nomor 2 tahun 2020 dan sekarang sudah diundangkan jadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2020. PKPU 6 nomor 2020 itu Pak ya. Iya. Artinya memang kita sekarang menjadi bagian daripada sejarah karena untuk pertama kalinya Iya, benar. pilkada berada di tengah-tengah pandemi. Kalau nggak salah namanya bukan pilkada serentak lagi Pak ya? Sekarang sudah pemilihan serentak. Bupati Pemilihan dan wakil bupati tahun 2020. Jadi bukan pilkada lagi, sudah pemilihan. Ya. Pemilihan serentak, tahap lanjutan atau apa gitu Pak? Ini lanjutan Pak ya. lanjutan. Nah, untuk artinya selain perubahan tanggal pemungutan suara, artinya juga ada perubahan kayak masa pendaftaran jadwal. Seperti itu ya. Ada apa Pak, coklat Pak ya kalau nggak salah Pak ya? Ya benar. Hari ini lagi sama se-Indonesia juga lagi dalam proses coklit itu di divisi data, dan hari ini selesai coklit di tingkat desa, nanti direkap di tingkat kabupaten. Hari ini dari tanggal 15 sampai tanggal 13 Agustus 2020. Berarti hari ini hari terakhir Pak Ya, ya? benar. Selanjutnya ada tahapan-tahapan apa lagi Pak? Iya. Sebenarnya tahapan ini berubah karena semestinya pilkada itu tanggal 23 September 2020, sekarang menjadi tanggal 9 Desember 2020. Betul. Nah, aturan yang sama ketika dulu kita masih memakai PKPU nomor 16 tahun 2020 kan. Nah, pasca PKPU 16 tahun 2019. Nah, sekarang itu dirubah, kita memakai di PKPU 5 tahun 2020. Nah, ada beberapa item yang ada perubahan semesti itu. Mestinya kemarin di bulan Juni dan Juli sudah mulai masa pendaftaran pasangan calon, sudah itu lanjut dengan penerimaan berkas calon dan sebagainya. Ini berubah semua karena diundur daripada tanggal pelaksanaan itu. Seperti itu. Betul. Artinya juga memang ritme pekerjaan KPU pun mau tidak mau harus berubah Pak ya? Iya, harus berubah dan harus memakai protokol kesehatan. Seperti itu. Itu yang paling penting Pak ya? Iya, paling penting itu Pak Rahman. Sejauh ini apa yang sudah dipersiapkan oleh KPU Musi Rawas Utara Pak? Ya, kalau sejauh ini dalam proses pelaksanaan daripada pilkada di pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 di Kabupaten Muratara, KPU Muratara bersama komisioner dan sekretariat beberapa hal sudah disiapkan seperti itu. Dalam hal
baik itu pelaksanaan maupun untuk melaksanakan di dalam protokol kesehatan. Contoh, dalam hal ada 2 agenda yang hari ini dilaksanakan di Muratara ini. Pertama, coklit, yang kedua, Muratara ini ada calon independen. Iya. Jadi Satu pasang Pak ya? ya satu pasang yang mendaftar. Sekarang di dalam proses ini Verifikasi. perbaikan. Perbaikan data. Pak. Verifikasi faktual perbaikan yang pada sebelumnya sudah ada kekurangan 800 lebih karena sudah ditambah, dan ini mereka memasukkan tambahan itu di angka 8.000 dan di Permin dan sebagainya masih ada 7.500 seperti itu. Dan jadi hal yang sangat menarik sekali memang ya, kita balik lagi ke masalah pandemi Pak ya. Iya. Artinya juga selain perubahan tanggal, perubahan ritme pekerjaan, yang berikutnya berubah adalah cara pemungutan suara. Ya. Benar nggak Pak kira-kira? Benar. Nah, harus sesuai dengan protokol kesehatan. Itu Iya. mungkin juga masih banyak Tribuners atau teman ngobrol yang belum tahu. Yang Pak. belum tahu, ya? Kira-kira mungkin tahapan atau langkah-langkah pemungutan suara yang akan dilaksanakan seperti apa tuh Pak? Ya, langkah-langkah di dalam pemungutan suara di masa pandemi ini ada KPU RI kemarin sudah melakukan simulasi. Memang itu memakai aturan. Contoh, begitupun kami di C6 itu nantinya itu ada waktu nantinya. Jadi Bapak sipulan ini jam sekian, nah sipulan nanti ada ritme. Jadi dia sipulan itu datang jam itu seperti itu, Pak. Jadi untuk menjaga orang berkumpul. Nah, dari sisi pemungutan nanti dari KPU melalui KPPS nanti di TPS-nya menyiapkan sarung tangan, masker, nanti seperti itu hand sanitizer, ya. Sudah tuh mungkin di TPS-nya disemprot dulu seperti itu. Disemprot disinfektan itu Pak ya. Dulu, seperti itu. Tentunya juga memang untuk sebenarnya kan sekarang yang jadi pertimbangan banyak orang bukan hanya tentang keamanan atau kestabilan, tapi juga sekarang kesehatan yang jadi bagian penting. Benar. Jadi gaya hidup baru lah ya, Iya. artinya. Ini sangat menarik sekali Pak. Kurang lebih ada berapa calon pemungut suara Pak untuk Kabupaten Muratara sendiri? Kalau Kabupaten Muratara itu di AKWK itu sekitar di angka 140 ribuan. 140 ribu. Itu ya sekarang lagi masa coklit dan itu bisa bertambah seperti itu. Oh Karena betul. ada pemilih baru, nanti ada yang pindah, ada DPT yang dan datang. DPT dan DPS itu Pak Ya, ya. seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya juga 140 ribu calon pemilih. Ya. Berarti artinya KPU Musirawas Utara juga menyiapkan 140 ribu sarung tangan itu Pak. Masker dan sebagainya seperti itu. Jadi nanti di gudang KPU Muratara nih isinya bukan cuma Masker semua itu, Mas. Ada masker segala macam. Benar. Jadi bukan kalau dulu kan logistiknya ini apa tuh adanya kertas suara, ada paku, ada kotak. Ini enggak, ada masker, nanti ada sarung tangan, ada hand sanitizer dan sebagainya seperti itu. Jadi alkes ada di KPU sekarang Pak ya. Dan ini sudah mulai di KPU Muratara. sudah mulai distribusi. Pada proses ini verifikasi faktual ini sama, kami menggunakan face shield, pelindung wajah ya. Pakai sarung tangan, PPS melakukan perpak itu sudah pakai masker. Nah, nanti panitia pelaksana dan tim KPU sendiri sudah melakukan rapid test untuk hari pemilihan atau gimana Pak? Kalau untuk untuk KPPS nanti kami menunggu petunjuk lebih lanjut. Oh, Tapi kalau untuk teman-teman PPK, PPS sebelum melakukan verifikasi faktual itu harus sama. Kami melakukan rapid test bekerja sama dengan Dinas Kesehatan seperti itu. Dan juga gugus tugas. Oh, bekerja sama, saling berkoordinasi dengan gugus tugas juga Pak? Iya, maka setiap kali acara kami pasti mengundang dan kerjasama. Ini mana zona hijau, zona kuning dan sebagainya seperti itu. Artinya memang sebenarnya masyarakat umum juga ketika tiba hari hanya lagi nanti juga nggak perlu ragu lagi Pak ya, nggak perlu takut-takut lagi datang ke TPS. Benar. Karena pada dasarnya memang sudah disiapkan semua oleh tim KPU ya. Ya, sudah disiapkan daripada di TPS itu untuk menerapkan protokol kesehatan itu. Seperti itu. Dari alat-alatnya seperti itu. Karena kemarin kami koordinasi, karena setiap daerah ini kan ada levelnya, ada level 1, kata gugus tugas level 2, karena Muratara itu masih zona hijau, ya, dan dia masuk kepada level 1. Jadi cukup masker, cukup sarung tangan dan sebagainya.
nggak perlu lagi pakai baju robot itu. Nggak pakai APD itu yang lengkap seperti itu Pak ya. Artinya memang kalau untuk Muratara sendiri berhubungan dengan pandemi sebenarnya cukup aman, bisa dikatakan seperti Ya, itu. Betul untuk saat Pak? ini. Untuk saat ini. Ya, tapi tidak tahu kalau kedepannya seperti ini. Karena wabah ini kan Sampai saat ini kita nggak bisa prediksi nggak gitu Pak. bisa prediksi seperti itu. Ya karena ya sebenarnya sih harapan kita semua ini kan akhir tahun Pak ya. Pemungutan suara, mudah-mudahan akhir tahun udah ada vaksin Pak. Jadi kita sudah tenang semua. Tim KPU juga nggak perlu repot-repot lagi, betul nggak kira-kira Pak? Vaksin sudah ada, ya. Sudah, pokoknya lebih aman Pak ya. Nah, ini ngomong-ngomong soal protokol kesehatan nih Pak. Ya. Di Kabupaten Muratara ini kan ya kita ketahui ada warga suku anak dalam. Nah, jadi ya, yang jadi pertanyaan kita semua pastinya bagaimana ini dari KPU memberikan pemahaman kepada warga suku anak dalam ini tentang protokol kesehatan maupun tentang pemilihannya nanti gitu. Ya, memang sangat menarik di Muratara ini. Yang pertama orangnya cukup dalam arti hal ada suku Jawa dan sebagainya. Dan ini di sini ada suku anak dalam, terutama di daerah ini Sungai Jernih seperti itu. Dan juga suku anak dalam ini masuk kepada desa Sungai Jernih. Oh ya, di desa ini Pak ya, di desa Ya, ini. Desa ini. Ada kelompoknya suku Pak. anak dalam. Nah, kalau bicara waktu pileg, kami melakukan sosialisasi kepada suku anak dalam waktu itu. Dan ketika pileg itu lebih rumit seperti itu cara pemilihan dan sebagainya, karena orang memilih nama dan sebagainya saja, kan nomor dan nama. Kalau sekarang kalau sudah ada gambar seperti itu, mungkin lebih mudah, dan mungkin kami nanti KPU tetap melakukan sosialisasi lebih dalam kepada suku anak dalam seperti itu. Tapi berkaca dengan pileg itu tidak ada hal yang sangat ini, jelas biasa-biasa saja melaksanakan dalam pemilihan itu suku anak dalam, karena dia ini sudah menetap di sini, bukan sistem yang nomaden. Oh, yang berpindah-pindah. Jadi memang lebih mudah untuk diawasi. Udah hampir sama dengan warga biasa berarti Pak. Hampir sama seperti warga biasa, cuman dia masih kategori suku anak dalam. Ada kesulitan tersendiri tidak Pak? Kalau selama Memberikan pemahaman kepada mereka. tidak, kalau selama sosialisasi itu tidak, karena di ini kan ada kepala sukunya, itu kadusnya, terus Pak Japari sering komunikasi, nanti biasa berkomunikasi seperti itu. Tidak ada hal yang sangat sulit ya anak suku dalam. Berarti sejauh ini memang sudah teratasi Pak ya? Iya, sudah. Karena kami berpengalaman di pileg tahun 2019 itu. Oh, betul. Bicara soal juga tadi, ini saya juga baru ingat memang kalau di Muratara ada anak dalam Pak ya. Iya. Nah, artinya juga kita akan berpindah, maksudnya tingkat partisipasi ya Pak ya. Karena kan saya dengar kalau nggak salah di Pilpres kemarin itu 80%-an Pak ya tingkat partisipasinya, benar nggak Pak? Untuk Muratara maksudnya? Untuk Muratara itu 82 apa 80-an ke atas. Lumayan tinggi Pak. Lumayan tinggi tingkat partisipasinya. Nah, kalau menurut prediksi dari KPU Muratara saat ini di pilkada pemilihan serentak kali ini, kira-kira apakah ada peningkatan atau pasti ada target khusus atau seperti apa Pak? Ya, kalau ditargetkan KPU RI, ini kan target, namanya target itu kan ada di angka 77,5%. Jadi berkaca dengan pileg tadi, kami dalam hal pileg tahun 2019 dengan pilpres itu di angka 80-an ke atas seperti itu. Jadi kami dari KPU Muratara gencar melakukan sosialisasi supaya bisa mempertahankan di angka 80 itu, 80% itu. Betul. Seperti itu. Bahkan harapannya siapa tahu meningkat. Bisa lah 90 dan sebagainya. Kalau 100% lebih mantap lagi tentunya. Kalau 100% nanti orang curiga. Oh, betul. Benar. Iya, masuk akal juga. Tapi memang sangat menarik sekali sih sebenarnya, lebih ke faktor di tengah pandemi ini kan sesuatu yang tidak bisa diprediksi dari 2-3 tahun yang lalu, bahkan bukan 2-3 tahun lalu, awal 2020 pun kita nggak bisa prediksi kan, betul kan? Dan tentu harapannya juga sebetulnya melalui kegiatan talk show seperti ini ya tentunya kita memberikan sosialisasi Pak. Nah, sejauh ini sosialisasi dari KPU sudah sejauh mana Pak? Sosialisasi dari KPU sebelum pandemi itu kan kami beberapa kelompok terus melakukan itu seperti itu. Nah, kalau di masa pandemi ini lebih banyak menggunakan medsos, Facebook, sudah Instagram, sudah itu ya yang berupa itu, sudah itu melalui
media cetak dan sebagainya. Ini Pak Rahmat mungkin sering juga di Iya, benar-benar. Tentunya melalui tribunsumsel.com dan Iya. sripoku.com Pak ya. Pantau terus itu. Nah, itu mesti dipantau terus. Artinya Iya, teman-teman juga kalau mau cari informasi tentang pilkada di daerah Muratara memang seharusnya Iya. ya Tribun Iya. Sripo, ya nggak? Pak Rahmat ini kalau sudah kegiatan pasti ada. Pasti Kegiatan ada. KPU Siap. sudah ada seperti Iya. itu. Mantap sekali. Nah, kira-kira ada yang mau tanya lagi silakan. Mungkin aja. Nah, lanjut. Nah, kita mau bahas sedikit, mungkin agak sedikit detail, terserah Bapak mau sebut angkanya atau enggak ini. Kira-kira prediksi, KPU sudah memprediksi kira-kira bakal ada berapa paslon yang bakal bertarung nanti di pilkada. Kalaupun nggak perlu detail, tapi seenggaknya sudah ada prediksi kira-kira Pak. Kalau prediksi, ya kalau kami KPU ini kan tidak bisa memprediksi. Betul. Jadi kalau riak-riak masyarakat itu yang sudah berpasang-pasangan itu ada, Ya. ya, mungkin sudah ada berapa uang ada 2 sampai 3 seperti itu. Betul. Yang jelas kalau dari KPU menunggu pada saat masa pendaftaran. Kami pendaftaran itu di tanggal 4 sampai tanggal 6. Pengumuman itu di tanggal 23 September sampai di tanggal 3 September seperti itu. Nah, nantilah sudah dia pendaftaran sebagainya baru kami tetapkan sebagai pasangan calon yang bakal seperti itu. bertarung nanti Bertarung Pak ya. nanti Artinya di September itu. di September. Artinya memang masyarakat harus sedikit bersabar karena memang sampai saat ini kita belum tahu siapa kira-kira yang akan betul-betul bertarung Pak Iya. ya. Dan pihak KPU juga memang masih belum bisa Belum, tahu belum. gitu Ya, ya. karena KPU belum buka. Betul, Karena karena pembukaan pendaftaran itu di tanggal 23 Agustus sampai pengumuman itu 23 September. sampai 3 September sudah itu pendaftaran itu tanggal 4 sampai tanggal 6. betul. Baru tahu artinya ada 3 itu belum ditetapkan seperti itu nanti di tanggal 23 itu baru ditetapkan. Betul. Makanya tetap harus update berita-berita terbaru Dari soal Tribun pilkada, Sumsel. tribun-sripoku.com tentunya. Nah Pak, satu pertanyaan lagi nih Pak. Tadi pendaftaran berubah tanggalnya, terus hari H-nya pun berubah. Artinya juga masa kampanyenya ikut berubah dong Pak. Itu Ya. dari tanggal berapa Pak? Kalau masa kampanye itu sesudah daripada penetapan pasangan calon. Artinya kan pasangan calon itu di tanggal 23 September itu penetapan pasangan calon. Nah, sesudah itu, pada masa ini juga masa kampanye pun diatur. Jadi tidak ada kemungkinan tidak ada kampanye Kerumunan akbar, massa. seperti kerumunan massa. Sudah itu masa kampanye pun dikurangi, itu sekitar di 40 hari seperti itu. Jadi kalau dulu ada 120 hari, ini cuma ada 40 hari. Dan tentunya yang jadi perhatian khusus adalah tidak boleh, sampai sejauh ini belum boleh ada kerumunan massa banyak Pak. Kerumunan massa yang ada yaitu kalau dulu kan sering ada kampanye akbar dan sebagainya. Konser-konser gitu, Pak ya? Konser gitu. Kalau ini kan ditentukan juga nggak ada kerumunan yang lebih banyak seperti itu kan. Artinya memang ya ini di masa seperti ini ada kenormalan yang baru, kita Ya. harus menyesuaikan diri Pak ya. Artinya kalau di dalam ini kan cuma himbauan saja, himbauan. Cuman ada beberapa kampanye itu yang tidak diperbolehkan, namanya konser musik dan sebagainya seperti itu. Itu dihindari Pak ya memang. Hindari. Karena memang ya bukannya KPU bikin asal-asalan Pak. Iya, Ya. benar. Bukan macak-macak istilahnya aja Iya, gitu. benar. Tapi memang ya situasinya kita harus Iya. menyesuaikan diri, betul. Ya karena Pilkada 9 Desember 2020 ini adalah kesepakatan bersama. Betul. Dari DPR, dari KPU, dari Bawaslu, dari DKPP, dari kesehatan seperti itu. Karena roda pemerintahan sama seperti dikatakan ini bahwa roda pemerintahan tetap jalan. Kalau ini stagnan tidak dilaksanakan, ya artinya kan ada hal yang sangat bias seperti Betul, itu. betul, Jadi betul, tetap melaksanakan itu ada kesepakatan bersama, boleh dilaksanakan tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan seperti itu. Dengan aturan ya itu tadi saya sempat baca sepintas memang Pak tentang PKPU nomor 6 2020. Ada banyak kan Pak, salah satunya pengaturan cara pengambilan suara, cara kampanyenya seperti apa gitu kan. Dan yang jelas memang yang saya cukup perlu beri apresiasi khusus, bukan cuma saya sih, tapi seharusnya masyarakat luas harus beri apresiasi khusus buat tim KPU Pak, karena persiapannya makin ribet makin tanggal yang berubah dan masih nunggu juga ketetapan lanjutan Pak ya. Jadi ya sekali lagi terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu. Ya, mungkin terakhir deh, ada pesan-pesan mungkin yang mau disampaikan untuk masyarakat khususnya di Musyawarah Utara.
Kami dari KPU Kabupaten Sulawesi Utara meminta kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Tetap melaksanakan pilkada ini dengan damai, dengan aman, seperti itu. Yang jelas KPU tetap sebagai penyelenggara teknis untuk melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya dan juga tetap melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan amanat undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Betul. Artinya masyarakat jangan ragu juga, jangan takut karena memang untuk kesehatan sudah disiapkan yang terbaik tentunya Pak ya. Ya, di TPS sudah disiapkan nanti dari sarung tangan, dari sanitizer, dari masker dan sebagainya. Karena nanti ketika melaksanakan itu tetap pemilih melaksanakan protokol kesehatan itu. Yang paling penting di C6 itu nanti ada jam. Artinya masyarakat itu harus sadis sesuai dengan jam yang tertera di C6 itu. Betul. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak waktunya Pak di sela-sela ada kegiatan sebenarnya di belakang kami ini lagi ada kegiatan dari KPU. Ada dari KPU provinsi, Pak. Dari KPU, betul. Ada monitoring KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam hal verifikasi faktual perbaikan calon persoalan. Jadi memang di tengah-tengah kegiatannya beliau menyempatkan waktu khusus untuk teman ngobrol Tribun dan Sriwijaya Post ini di sini. Jadi kita mendapat insight baru Pak, bahasa keren ini, insight baru tentang pemilihan serentak lanjutan Pak ya, 2020. Sekali lagi terima kasih Pak Handoko. Ya, semoga acara yang setelah ini berjalan dengan baik dan tentunya pilkada nanti juga berjalan sesuai dengan keinginan kita semua. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih saya Vano dan bersama rekan saya Rahmat. dan bersama Bapak Handoko kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata, tidak ada gading yang tidak retak. Makanya tetap stay tune di channel YouTube Tribun Sumsel, Facebook Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post dan juga Instagram Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel. Jadi jangan lewatkan kesempatan acara yang tentunya akan menemani hari-hari Anda sekalian. Terima kasih, sampai jumpa di edisi berikutnya. Ciao.